organisasi dan desain kurikulum dengan temanya organisasi dan desain kurikulum, dan saya memilih judul tentang analisis organisasi dan desain kurikulum Pondok Pesantren Asharus Salafiyah Sampang. Langsung saja. Yang pertama adalah tentang definisi organisasi kurikulum. Jadi menurut Nasution, organisasi kurikulum, mohon maaf ini kesalahannya, adalah pola atau bentuk materi pembelajaran yang diatur dan diteruskan kepada para murid. Nah, sedangkan menurut Muhammad Ali, organisasi kurikulum adalah cara untuk mengumpulkan materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki. Nah, saya menyimpulkan bahwa definisi dari organisasi kurikulum ini adalah suatu pola materi kurikulum yang dimaksudkan untuk memudahkan siswa menelaah materi-materi pembelajaran secara efektif dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya, di sini terdapat beberapa unsur organisasi kurikulum. Yang pertama adalah konsep. Konsep itu kurikulum itu digambarkan sebagai suatu konsep. Konsep apa yang ingin dibentuk dalam kurikulum tersebut? Entah itu konsep masyarakat atau konsep budaya dan lain semacamnya. Dan yang kedua adalah generalisasi, yaitu mengeneralkan, tidak terlalu dikhususkan. Jadi agar ruang lingkup kurikulum itu lebih luas cangkupannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Di sini keterampilan yaitu seperti kemampuan untuk merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang bersifat kelanjutan seperti organisasi pengalaman belajar berhubungan dengan keterampilan komprehensif, keterampilan dasar, dan lain semacamnya. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah tentang unsur-unsur nilai. Nah, di sini yang intinya tidak bagaimana kurikulum tersebut tidak menyimpang atau tidak menyalahi norma-norma yang berlaku. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu ruang lingkup atau sekuen. Maksudnya ruang lingkup itu apa? Yaitu adalah keseluruhan dari materi pelajaran dan pengalaman yang akan diberikan dari bidang tertentu atau sesuatu dari pokok tertentu. Nah, yang kedua yaitu urutan atau sekuen. Urutan ini adalah pengaturan secara berurutan dari materi pelajaran, urutan materi, itu diatur sedemikian rupa untuk menunjukkan sistem dan memfasilitasi baik penyampaian maupun pemahaman lebih kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu kontinuitas atau berkelanjutan. Pendekatan spiral adalah salah satu upaya untuk menerapkan faktor ini. Nah, artinya studi siswa materi yang semakin memperdalam yang dikembangkan berdasarkan pada spiral itu dari ruang lingkup umum terus lebih sempit lagi dan akhirnya nanti akan lebih mengerucut seperti itu. Yang keempat yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini merupakan faktor yang berkaitan dengan bagaimana semua pokok memperoleh perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan kepada siswa. Jadi semua itu mendapat porsi yang sama. Gitu. Yang terakhir adalah integrasi. Faktor-faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang kehidupan membutuhkan resolusi multidisiplin untuk mencapai pemahaman yang lengkap dan menyeluruh. Mungkin itu saja. Terus selanjutnya yaitu macam-macam organisasi kurikulum. Di sini terdapat secara struktural organisasi kurikulum itu terdapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu organisasi kurikulum horizontal dan yang kedua yaitu kurikulum vertikal. Nah, untuk bedanya organisasi kurikulum horizontal itu adalah untuk horizontal itu lebih fokus pada isi atau materi
bahan yang akan diajarkan. Intinya lebih fokus kepada ranah kognitif. Dan untuk yang vertikal ini, dia itu lebih fokus kepada pembentukan karakter. Seperti itu. Nah, yang pertama itu organisasi kurikulum horizontal itu dibagi beberapa macam. Yang pertama adalah kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah atau separate subject kurikulum. Nah, di situ ya sesuai dengan namanya, ini kurikulum yang sudah biasa kita temui, yaitu tentang ya mata pelajaran yang beda-beda tersebut, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu kurikulum yang saling terkait atau integrated kurikulum. Itu hampir sama, cuma kurikulum ini menginginkan agar pokok-pokok pelajaran tersebut saling berkaitan, meskipun mungkin batas-batas antara satu dengan yang lain masih dipertahankan. Nah, kurikulum terkait memberikan penyederhanaan kurikulum sebelumnya. Seperti itu. Diharapkan bahwa kurikulum akan dapat membangun interkoneksi, pengalaman pengetahuan, dan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum semua dalam satu sistem atau broadfield kurikulum. Seperti itu. Broadfield kurikulum ini kurikulum yang menghilangkan batas-batas dari setiap pelajaran dalam satu kelas mata pelajaran. Kurikulum ini terdiri dari berbagai cabang mata pelajaran yang disajikan dalam satu bidang studi. Korelasi semacam ini terdiri atas peleburan antara beberapa subjek umum yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya seperti apa? Kita tahu di SD itu terdapat pelajaran IPS. Nah, di IPS itu kan sebenarnya kalau di SMA kan dipecah lagi, itu ada geografi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, yang keempat yaitu kurikulum yang terintegrasi. Kurikulum yang terintegrasi ini memiliki karakteristik tak terbatas. Subjek dipusatkan pada masalah atau unit tertentu. Kurikulum yang terpadu bukan hanya merupakan kombinasi dari bentuk-bentuk yang menghubungkan banyak pokok bahasan. Jadi kurikulum terintegrasi ini lebih semacam seperti problem solving, seperti itulah. Jadi mencari suatu pokok pembahasan, nanti dibahas dengan mengambil dari sumber-sumber pelajaran yang ada, seperti itu. Nah, selanjutnya macam-macam yang organisasi kurikulum secara vertikal. Yang pertama yaitu sistem kelas. Sistem kelas ya seperti di SD itu ya dari kelas 1 sampai kelas 6, dan SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu berdasarkan kelas. Nah, untuk yang sistem tanpa kelas itu, yang kurikulum ini tidak mengakui tingkat kelas tertentu. Dan jadi setiap siswa itu diberi kebebasan untuk memilih program setiap saat, mengubah program setiap saat tanpa harus menunggu teman-temannya. Jadi kalau sistem kelas itu kan setiap tahun ajaran itu naik, kalau ada yang tidak naik ya itu mungkin sudah nasibnya. Nah, kalau yang tanpa kelas itu yang mereka mempunyai kemampuan yang harusnya sudah naik kelas itu mereka nggak harus menunggu teman-teman yang belum bisa, seperti itu. Jadi semacam akselerasi lah. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Itu yang tanpa kelas. Nah, yang ketiga ini ke kombinasi antara keduanya, yaitu sistem kelas dan tanpa kelas. Maksudnya ini apa? Jadi dengan menggunakan sistem kombinasi ini, anak-anak yang dengan kecerdasan di atas rata-rata itu diberi kesempatan untuk terus maju ke langkah yang berikutnya, tapi mereka tidak harus tidak sepenuhnya meninggalkan, seperti itu. Gimana ya? Ini contohnya yang menurut referensi yang saya tahu itu bisa disebut sebagai sistem modul kalau tidak salah. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu sistem modul itu seperti apa. Nah, yang keempat yaitu sistem unit waktu. Nah, sistem unit waktu ini
Ya, maksudnya seperti sistem catur wulan, sistem semester seperti itu. Jadi, lembaga pendidikan itu tinggal memilih mau diorganisasikan seperti apa kurikulumnya. Apa setiap semester evaluasinya atau bagaimana seperti itu. Dan selanjutnya yaitu adalah desain kurikulum. Nah, desain kurikulum ini adalah pengelolaan isi, aktivitas, dan tujuan pembelajaran yang akan diikuti oleh peserta didik pada berbagai tahap proses pendidikan. Desain kurikulum akan menggambarkan berbagai elemen kurikulum, hubungan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa prinsip-prinsip desain kurikulum. Yang pertama yaitu, yang jelas yaitu mempermudah ya, bukan mempersulit. Dan yang kedua yaitu menampung segala jenis pengalaman belajar siswa. Jadi semuanya ditampung untuk apa? Nantinya akan dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Seperti itu. Mau didesain seperti apa nantinya. Nah, yang ketiga yaitu memberi guru ruang berkreasi dalam menerapkan prinsip-prinsip. Jadi dalam perumusan desain kurikulum itu jangan sampai terlalu membatasi guru. Jadi guru itu harus diberi ruang kebebasan juga karena guru juga mempunyai keterbatasan masing-masing ya. Jadi jangan terlalu saklek lah istilahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pendiri diberi kesempatan untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat kematangan peserta didik. Nah, mungkin ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Dan yang kelima yaitu mengajak peserta didik mempertimbangkan pengalaman belajar peserta didik yang dialami di luar sekolah. Kemudian membantu untuk mengaitkan dengan kegiatan belajar yang ada di dalam sekolah. Ya, diajak untuk mengintegrasikan. Mudahnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menyajikan kegiatan belajar yang berkesinambungan. Nah, yang ketujuh itu adalah mampu membantu peserta didik dalam mengembangkan kepribadian, pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai. Dan yang terakhir yaitu bersifat realistis dan tidak berlebihan. Tidak terlalu over, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis desain kurikulum. Nah, jenis-jenis kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, subject centered design. Subject centered design ini hampir sama pengertiannya dengan yang jenis organisasi kurikulum yang horizontal. Yang pertama, yang separate subject kurikulum itu ya. Nah, ini sama, ini berdasarkan mata pelajaran yang terpisah-pisah seperti itu. Desain ini lebih berfokus pada isi materi yang akan disajikan. Desain ini merupakan desain yang paling senior, ya, hampir sama ya. Nah, subject center design ini dibagi lagi, hampir sama juga. Yang pertama subject design. Subject design ini adalah yang paling asli dari bentuk yang paling asli dari subject center design. Bahan ajar ini diadopsi dari pengetahuan dan nilai yang ditemukan oleh peneliti terdahulu, oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Jadi peserta didik itu dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran baik senang maupun tidak. Nah, yang kedua yaitu disiplin desain yang merupakan perbaikan dari subjek desain tersebut, di mana perbedaan dari desain ini adalah suatu pengetahuan itu ilmu, bukan cabang dari suatu keilmuan. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu broadfield design merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan jurang pemisah antara keilmuan satu dengan yang lainnya. Model ini menyatukan mata pelajaran yang masih memiliki keterkaitan menjadi satu fokus mata pelajaran. Nah, yang kedua yaitu learner center design. Jadi desainnya itu lebih berfokus kepada siswa atau peserta didik seperti itu. Desain ini muncul sebagai bentuk evaluasi dari jenis sebelumnya. Yang menjadi karakteristik di desain ini adalah perumusan kurikulum itu mengacu pada peserta didik, bukan dari bahan ajar. Hanya bersifat tidak dipersiapkan dan didasarkan pada masalah
atau tema yang menarik fokus peserta didik yang dibutuhkan. Kemudian urutannya disesuaikan dengan tingkat kematangan peserta didik. Yang ketiga yaitu problem center design. Ya, sesuai namanya, kurikulum ini berfokus pada masalah. Nah, desain jenis ini berpusat pada masalah atau problem masyarakat. Kurikulum ini memuat masalah sosial yang dihadapi pendidik maupun peserta didik di masa kini ataupun masa yang sebelumnya, yang sudah lewat. Seperti itu. Yang keempat yaitu social function design. Nah, desain kurikulum ini menitik beratkan pada fungsi atau peran individu dalam masyarakat. Jadi peserta didik itu dilatih, misalnya kamu ingin jadi apa gitu. Jadi dia itu seolah-olah dipersiapkan, entah itu mau menjadi tokoh masyarakat, entah itu menjadi presiden atau bagaimana, mungkin contohnya seperti itu ya. Ya. Selanjutnya yaitu ini adalah yang saya analisis, yaitu tentang kurikulum yang diterapkan di Pondok Pesantren Asharus Salafiyah Sampang. Di sana ini saya berdasarkan komponen kurikulum. Jadi yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan dari Pondok Asharus Salafiyah adalah mencetak kader-kader yang berakhlakul karimah dan umat yang handal, serta unggul dalam prestasi, serta keseimbangan imtak, iman dan takwa, dan iptek, serta siap berinovasi. Itu tujuannya. Dan untuk isi kurikulum, di sana mengajarkan, ya lumayan banyak, bisa dibaca sendiri kitab-kitabnya. Cuma di sana itu lebih memfokuskan pada pembelajaran pembaca kitab bersama fikih. Jadi yang difokuskan itu ya Numdatul Bayan ini, yang baca kitab. Terus untuk fikihnya itu fokusnya pada Sulamut Taufik dan Fathul Qorib. Jadi di artikel saya itu kan sudah dipaparkan jadwal kegiatannya. Nah, di situ jadwal yang 3 kitab itu proporsinya lebih banyak dibandingkan kitab-kitab yang lain, seperti itu. Dan juga nanti sistem evaluasinya itu yang mendapat perhatian lebih juga pada 3 kitab tersebut, seperti itu. Nah, untuk metode dan strateginya, di sana menggunakan metode Sorogan, Bandongan, ya seperti yang pada umumnya. Dan yang belum cukup unik, mereka menggunakan cooperative learning, seperti itu. Dan untuk evaluasinya, untuk yang pembelajaran baca kitab itu mereka ya praktek itu, tes praktek untuk membaca kitab dan hafalan kaidah-kaidahnya, dan tes lisan juga. Tes lisan itu juga berlaku untuk yang kitab Fathul Qorib sama dengan Sulamut Taufik, seperti itu. Dan untuk problem solving ini itu seperti Basul Masail, seperti itu. Nah, berdasarkan analisis yang saya lakukan, jika mengacu pada kajian teori sebelumnya pada organisasi kurikulum dan desain kurikulum, saya menyimpulkan bahwa pada struktur organisasi kurikulum horizontal, pondok pesantren tersebut itu menggunakan kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah atau separate subject kurikulum. Dan untuk yang struktur organisasi yang vertikal, mereka menggunakan sistem tanpa kelas, karena di situ kan juga disebutkan sudah dituliskan tentang jadwal pelajarannya. Di sana hanya dibagi 2 kelompok saja, marhalah 1 sama marhalah 2, seperti itu. Nah, untuk desain kurikulumnya sendiri, pondok pesantren ini menggunakan subject center design. Jadi seperti selaras ya dengan organisasi kurikulumnya yang bersifat horizontal. Jadi lebih kepada mata pelajaran yang terpisah-pisah, seperti itu. Mungkin itu saja pemakaran
materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan atau komentar. Izinnya Mas Wildan. Ya, silakan. Ini kan ini ya penelitiannya sampai peterjun lapangan gitu ya, atau sudah sampai tahap apa? Maksudnya sebelum memastikan. Tadi Ini saya ada observasinya, komunikasi dengan ya, untuk observasi saya dilakukan secara daring ya. Jadi video call sama ya telepon seperti itu. kalau sejauh ini kan yang disampaikan di apa makalahnya itu mereka memakai kurikulum pesantren gitu ya. Terus kalau apa namanya dari Mas Wildan sendiri ada nggak apa namanya penelitiannya apakah hanya sebatas mengetahui kurikulum yang memang digunakan pada pondok pesantren itu ataukah juga meneliti tentang apa sejauh mana praktek kurikulum pesantren itu di lapangannya begitu. Maksudnya penerapanan atau aplikasi dari kurikulum yang sudah dibuat itu dalam prosesnya tuh bagaimana? Maksudnya tingkat keberhasilannya kah atau tuh dan acuan dari kurikulum pendidikan pesantren itu ini apakah memang mereka membuat kurikulum sendiri ataukah ada acuannya ke lembaga pemerintah gitu? Misalnya kalau sekarang kan kalau kemarin kurikulum 2013 gitu ya. Nah, apakah ini pesantren ini hanya acuannya pada pondok pesantren sajakah atau ada lembaga inti yang mereka ikuti kayak gitu? Mungkin itu saja, Mas Wildan. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Apa mungkin saya tanggapi dulu ya, sambil lalu ya. Ya, jadi saya ini lagi ya, takutnya salah pemahaman. Jadi, apakah saya itu hanya sebatas menanyakan tentang kurikulum apa yang mereka terapkan atau sampai bagaimana penerapannya, implementasinya bagaimana, dan lain semacamnya ya, seperti itu ya Mbak ya? Iya, Mas. Ya, untuk itu saya yang di samping meminta tentang dokumen-dokumen jadwal pelajaran dan lain semacamnya, ya saya sedikit banyak menanyakan bagaimana penerapannya gitu. Nah itu gimana ya? Ya kurang lebih seperti itu sih penerapannya ya, sistem ngaji Bandungan seperti itu. Nanti yang dimaksud cooperative learning menurut mereka itu jadi pas saat pembagian tugasnya seperti itu. Jadi mereka kan itu berdasarkan kelompok. Nah kelompok itu kan nanti gurunya beda. Nah penugasannya itu katanya karena mereka bukan sistem kelas. Nah nanti penugasannya itu dikelompokkan berdasarkan umur mungkin atau kemampuan dari masing-masing santri tersebut itu. Jadi santri yang masih mungkin dikatakan junior itu dikelompokkan sama juniornya seperti itu. Itu untuk menurut mereka yang cooperative learning itu seperti itu. Nah, dan untuk capaiannya ya itu sistem evaluasinya hafalan tersebut di tes hafalan sama tanya jawab seperti itu. Dan untuk landasan ya, landasan pembuat perumusan kurikulum di sana itu kan ini
tidak hanya pondok pesantren saja. Jadi yayasan tersebut ya ada sekolah formalnya juga dan ada sekolah madrasahnya. Nah, karena saya berfokus pada kegiatan yang ada di pesantren tersebut, jadi memang menurut sumber yang saya wawancara itu memang murni dari ini, perumusannya murni dari pihak yayasan atau apa kiai dari sana, seperti itu, dari tim kurikulumnya lah. Jadi landasannya mungkin Al-Quran hadis ya, bukan dari pemerintah. Untuk yang untuk yang kegiatan pesantrennya ya, bukan yang madrasah sama sekolahnya. Seperti itu. Oh iya Mas, berarti ini yang diteliti sama Mas Wildan ini fokus pada pondok pesantrennya begitu ya? Ya. Bagaimana? Ada tambahan atau tanggapan mungkin? Oh iya, kalau memang apa yang diteliti di bagian pondok pesantrennya, ya di makalahnya Mas Wildan sudah mencukupi sih. Ya memang begitu kan kurikulumnya, sudah ada pemaparan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wildan. Sama-sama. Mungkin yang lain. Ini Mas Komar, mic-nya sudah nyala, kayaknya mau nanya. Bertanya. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini adalah yakni mengenai kurikulum. Apakah kurikulum yang di pondok pesantren di sana apakah tetap atau secara berubah-ubah? Dalam artian nanti kalau di pondok pesantren bisa nanti kurikulum tersebut disesuaikan dengan sekolah tersebut kalau tidak sesuai. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah apakah kurikulum yang digunakan di pondok pesantren tersebut apakah secara menetap atau berubah-ubah? Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Mas Wildan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya terkait organisasi kurikulum yang dipakai di pondok pesantren ini ya Mas Wildan. Ya. Bahwasanya organisasi yang dipakai yaitu kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah. Nah, setelah saya baca dari paper yang Mas Wildan buat itu kan di dalam kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah atau separate subject kurikulum itu terdapat manfaatnya. Yang pertama itu bahan pelajaran disajikan secara logis dan sistematis. Nah, saya masih bingung Mas Wildan terkait kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah itu seperti apa, padahal di sini di manfaatnya itu disajikan secara logis dan sistematis. Seperti itu Mas Wildan. Maksud enggak Mas Wildan? Itu pertanyaannya, dan untuk komentar dari papernya itu banyak sekali kata-kata yang kurang pas, kurang tepat. Ada juga di dalam satu kalimat itu terdapat sampai 6 koma kayak gitu kan. Seharusnya kan satu kalimat itu ya komanya 1 atau 2 gitu. Ini sampai 6. Dan juga banyak kayak Islam, kata-kata Islam, terus kata-kata yang setelah titik itu masih kecil kayak gitu, masih terdapat kayak gitu. Seharusnya diperhatikan kembali secara teknik penulisannya. Terima kasih Mas Wildan. Terima kasih masukannya. Ya, mungkin dua dulu ya. Untuk yang pertanyaan Mas Komar, apakah kurikulum di pondok pesantren tersebut berubah-ubah atau statis ya, atau itu saja seperti itu? Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, di sana itu selama tidak ada kebutuhan yang mendesak atau mungkin tidak ada terobosan baru,
atau temuan baru dari pihak pesantren itu ya itu tetap tidak ada perubahan seperti itu. Cuma kalau mungkin ada suatu bahan kajian baru yang mungkin bisa diterapkan seperti yang metode baca kitab cepat itu kurikulum baru atau bahan pembelajaran baru lah di sana. Sebelumnya di sana itu hanya memakai Jurmiyah Kailani, terus berhubung sudah ditemukan banyak sekali ya metode baca kitab tepat itu, akhirnya pihak pesantren memasukkan yang Nubdatul Bayan itu seperti itu. Jadi jawabannya adalah selama tidak ada kebutuhan yang mendesak atau tidak ada faktor yang memaksa untuk mengubah kurikulum pesantren tersebut, jadi kurikulum itu tetap seperti itu. Bagaimana Mas Komar? Ya, pertanyaan saya Mas ya. Ya. Apa ada tanggapan atau bagaimana? Ya, tanggapanlah sedikit nih. Sekarang saya tidak mendengar. Nggak dengar. Berarti Mas, kalau seperti itu adalah nanti perubahan kurikulum yang ada di pondok pesantren di sana itu adalah berubah-ubah sesuai dengan mata pelajaran atau sesuai dengan jadwal yang ada di sana. Nah, sedangkan bukan berdasarkan jadwal. Kurikulum ini adalah sudah ditetapkan dari Kemenak mungkin atau dari pemerintah lah istilahnya. Nah, kenapa bisa berubah-ubah? Kenapa bisa diubahkan? Sedangkan sudah tetap gitu, Mas. Mungkin saya perlu luruskan lagi Mas Komar ya. Apa bisa dengar? Mas Komar? Sudah perhatikan nih. Ya. Saya luruskan lagi dulu. Jadi perubahan kurikulum itu bukan berdasarkan mata pelajarannya, tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat atau ya perubahan iklim sosiologis lah di sana seperti apa. Jadi itu yang salah satu faktor yang menyebabkan perubahan atau pengembangan kurikulum itu Mas ya. Nah, untuk yang kurikulum pesantren ini yang sedang saya kaji ini, kurikulumnya tersebut landasan acuannya itu bukan dari pemerintah, itu murni dari. Sedikit suaranya Mas. Halo. Halo. Halo Anda. Cek. Lanjut Mas Wildan, jelas. Oh ya. Jadi landasannya itu ya dari pihak pengembang kurikulum pesantren itu. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan kurikulum dengan pemerintah seperti itu. Ya mungkin ada kesamaan, mungkin ada, cuma landasan mereka itu ya Al-Quran hadis, mungkin seperti itu. Bagaimana? Iya Mas, ya cukup lah sudah. Ya terima kasih banyak. Ya sama-sama. Lanjut ya, bentar saya yang Mbak Penny. Ya, untuk pertanyaan Mbak Penny, ini maksud dari logis dan sistematis ya. Ya, jadi karena penyusunan yang sepadat kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah ini sangat mudah sekali. Yang dimaksud logis dan sistematis itu misalnya dalam sistem kelas ya.
itu di SMP misalnya. Di SMP itu untuk pelajaran matematika, itu pelajarannya atau bahannya itu hanya sebatas mungkin perkalian dan pembagian, mungkin seperti itu. Nah, nanti pas setelah naik kelas atau kelas 2, itu ditambah lagi, entah mungkin itu aljabar atau lain semacamnya. Jadi yang dimaksud logis itu dan sistematis itu mungkin sepemahaman saya seperti itu. Bukan anggap karena mata pelajaran ini karena logis dimasukkan, bukan dari pemilihan mata pelajarannya, tapi kalau menurut saya lebih ke isi dari materi mata pelajaran tersebut. Seperti itu. Bagaimana? Berarti gini, salahnya di kelas 1 diniyah nih. Kelas 1 diniyah ini mendapatkan mata pelajaran tentang nahwu shorof kayak gitu ya, tentang akhlak atau tentang akidah seperti itu ya Mas ya. Berarti pemberian logis dan sistematis itu sesuai dengan tingkat-tingkat dari peserta didiknya itu, dari santrinya itu, seperti itu. Dari Kalau tingkat kematangan, iya. Ya. Nah, kalau untuk yang pelajaran terpisah-pisah itu seperti apa, Mas? Apa kayak masuk dalam ranah itu juga atau kayak gimana? Terpisah-pisahnya itu seperti apa sih mata pelajaran terpisah-pisah itu? Ya, terpisah-pisah itu dipisah-pisah. Gimana? Ya, apa ya? Kalau contoh di mana? Kalau di ranah pendidikan agama Islam mungkin ya itu fikih, terus ya akhlak sendiri-sendiri, Quran hadis sendiri-sendiri, seperti itu. Sepemahaman saya sih seperti itu. Mungkin seperti ini ya Mas ya. Kalau terpisah-pisah itu kayak rumpun bahasa Arab, kayak rumpun SKI, rumpun apa kayak bahasa Arab itu kan di dalamnya ada nahwu, shorof, gitu-gitu ya, balaghah, nah gitu mungkin ya terpisah-pisah atau secara apa rumpun-rumpunnya sendiri seperti itu ya Mas ya. Ya, itu mungkin lebih apa? Lebih menjelaskannya, lebih detail. Kurang lebih seperti itu. Halo. Suaranya tidak terdengar secara jelas. Halo, halo. Halo. Apa sudah dengar? Ya. Saya rasa sepertinya Mbak ini sudah lebih paham daripada saya ya. Saya soalnya agak kurang terlalu menguasai. Ya itu. Terima kasih Mas Wildan. Sama-sama saya juga terima kasih atas masukan dan sarannya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya atau mungkin masukan dari tulisan saya. Saya Mas coba bertanya sedikit. Oh iya, silakan Mas Muiz. Kan berdasarkan hasil penelitian jenengan kan ya terkait dengan organisasi dan kurikulum ya Mas. Pondok ini kan salah satu pondok terbaik ya di Madura ya. Ya bukan terbaik juga sih, cuma Ya. salah satu senior lah. Ya saya ingin tanyakan Mas, apakah benar pondok ini tidak melaksanakan kurikulum terpadu? Padahal kalau pondok terbaik itu kan seperti Gontor itu kan selalu melaksanakan kurikulum terpadu. Dalam artian di sini selalu memadukan kurikulum pondok dengan kurikulum sekolah. Kalau jenengan tadi kan mengatakan di situ juga ada sekolahnya. Nah, yang saya tanyakan di sini dengan adanya dua kelas, dua kelompok tersebut yang dalam proses pembelajaran di pondoknya itu, proses evaluasinya itu seperti apa untuk menentukan menentukan kenaikan ini sudah lulus ini itu bagaimana prakteknya? Itu Mas, terima kasih. Ya, sebentar Mas, sebelum takutnya saya salah persepsi juga. Maksud dari kurikulum terpadu yang dimaksud sampean itu yang bagaimana? Kurikulum terpadu itu kan kalau pondok-pondok modern itu kan
atau menggabungkan antara kurikulum dari Kemendikbud, kemudian kurikulum dari Kemenak, itu digabungkan, Mas. Jadi kurikulum dari pondok digabungkan dengan kurikulum yang ada di Kemendikbud, kemudian kurikulum dari Kemenak itu dipadukan. Ya mungkin saya ini tegaskan lagi. Jadi pondok tersebut bukan ya mungkin baik, cuma bukan yang terbaik seperti itu. Pondok tersebut hanya mungkin berumur lumayan senior, cukup senior di sana, dan bukan salah satu pondok unggulan seperti itu. Ya pondok ya gitulah, standar seperti itu. Dan untuk pertanyaan apakah menerapkan kurikulum terpadu atau tidak, padahal di sana ada sekolahnya dan madrasahnya seperti itu ya. Yang saya temukan untuk proses belajar mengajar pada saat proses belajar mengajarnya sepertinya saya belum menemukan. Mungkin karena saya tidak melihat langsung bagaimana cara pembelajarannya, cuma menurut wawancara yang saya lakukan, ya seperti itu, tidak ada mereka tidak memadukan antara apa yang sudah santri tersebut dapat di sekolah atau di madrasah, apakah disangkut pautkan dengan nanti pas belajar kitab atau bagaimana. Saya belum tidak ada klaim dari mereka bahwa mereka memadukan ini itu, seperti itu. Jadi Mas Wildan mengikuti proses pembelajarannya tidak di proses pembelajaran di pondoknya itu tidak, atau hanya melakukan wawancara dengan orang-orang yang di situ berkompeten di pondok tersebut? Untuk proses pembelajarannya saya tidak mengikuti ya, karena bagaimana ya, kalau di sana itu kalau misalnya sedang ngaji kitab terus semacam ada yang video atau apa, itu kayak masih semacam tabu gitu Mas. Jadi saya juga sungkan kalau mau pas minta tolong rekam atau bagaimana, ya saya juga ya gak enak lah. Jadi ya hanya melakukan wawancara saja, gambarannya saja seperti itu. Untuk sekelas pondok pesantren yang istilahnya itu bagus kan, dalam penerapan kurikulum itu terkait dengan jumlah siswa itu mungkin perlu ditambahkan Mas di makalah di adegan mengenai ini, karena untuk jumlah siswa dengan kalau di situ mempunyai 2 kelompok pembelajaran, jumlah siswa yang berapa yang di situ dipecah. Soalnya Mas di sini jumlah siswanya ada 600, kalau jadi 2 kelompok ya saya kira proses pembelajarannya nggak efektif gitu loh Mas. Ya. Itu nggak menangkap nggak? Ya. Jadi mungkin di sini untuk evaluasi pembelajarannya itu seperti apa? Karena kan di situ jenengan belum menyantumkan jumlah siswanya. Jadi jumlah siswanya berapa, proses pembelajarannya seperti apa kan? Kalau di situ hanya dicantumkan 2 kelompok. 2 kelompok kalau di jumlah siswanya 600, berarti kan 300. Nah, gurunya itu melakukan pembelajarannya itu menggunakan metode apa? Metode apa yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajarannya? Itu Mas. Ya. Terima kasih atas masukannya. Mungkin cuma untuk masa teknis evaluasi dan metode pembelajaran saya rasa sudah saya cantumkan ya di artikel saya. Jadi di sana itu menggunakan proses pembelajaran pada umumnya di pesantren, yaitu Sorogan dan Bandungan, dan juga cooperative learning. Dan untuk teknik evaluasinya, penerapannya itu menggunakan tergantung kitab yang mereka kaji. Nah, untuk yang tes metode baca kitab, ya evaluasinya setiap santri itu dites untuk membaca kitab lancar atau tidak, sama kaidah-kaidahnya, baik dasar-dasarnya, alfiahnya itu hafal apa tidak, seperti itu. Tes tanya jawab evaluasinya. Untuk yang kitab fikih itu evaluasinya berdasarkan tanya jawab dan di semacam problem solving seperti itu. Gambaran kecilnya seperti Basul Masail, cuma lebih sederhana lagi seperti itu.
Dan untuk mungkin ya ini saya anggap sebagai masukan tentang apa banyak santri yang ada di sana ya. Soalnya pondoknya juga gak terlalu besar sih Mas, ya mungkin 100-an lah, gak nyampe segitu. Ya kurang lebih sebanyak itulah. Gak nyampe 1.000, 2.000 enggak. Ya, mungkin nanti saya akan tambahkan di makalah saya. Mungkin ada yang lain? Mas Wildan bisa menambahkan nggak? Ya, silakan. Sebelumnya mau nanya, itu pondok pesantren ya, tapi di dalamnya pas ada sekolah, ada madrasah kayak gitu kan ya? Iya. Ya, ingin meluruskan dari pertanyaannya Mas Muiz. Yang saya ketahui kalau pesantren Salafiyah di Madura itu ya, memang mereka pakai kurikulum tersendiri itu di waktu-waktu tertentu. Setelah pembelajaran formal seperti paginya itu udah selesai. Kalau paginya mereka acuannya yaitu pada kurikulum 2013 atau yang lainnya. Yeah. Tapi nanti ketika waktu siang mereka menggunakan kurikulum madrasah kayak gitu. Begitupun juga dengan pesantren Gontor ataupun pesantren Mu'adalah lainnya. Dalam penerapan kurikulumnya, kalau pagi mereka kalau di pesantren Mu'adalah ya, kalau pagi diterapkannya ya kurikulum dari pesantren, tetapi juga diimbangkan dengan kurikulum dari Kemdiknas atau dari Kemenak. Setelah nanti sehabis sekolah formal itu baru mereka menerapkan kurikulum dari pesantren yang memang kurikulum pesantren tersebut. Kayak gitu Mas Muiz. Jadi apa ya, ada waktu-waktu tertentu gitulah. Berarti penggunaan kurikulumnya kurikulum terpadu gitu, Mbak? Iya, ada waktu-waktu tertentu dalam menerapkan kurikulum tersebut. Enggak pas langsung semuanya diterapkan. Nanti ya, terima kasih Mbak Iva. Ini orang Madura asli. Iya, jadi penerapannya itu sesuai waktu gitulah. Kalau di salaf itu kan pembelajarannya kayak baca kitab kuning itu dan segala macam itu biasanya diterapkan setelah mereka melaksanakan sholat duhur kayak gitu. Nanti di situ ada jadwal-jadwal tertentu dalam membahas kitab apa yang akan sekarang kita bahas kayak gitu. Itu merupakan sebuah unggulan daripada santri yang lain yang mereka nggak mondok. Gitu. Rumahnya Mbak Iva jauh nggak dari pondok yang diteliti Mas Wildan? Jauh Mas, saya di Sumeneb itu Sampang. Tapi nggak jauh, nggak beda jauh sih sistemnya. Berapa hari Mbak? Maksudnya sistem pondoknya meskipun di Sumeneb ataupun di Sampang ataupun di Bangkalan, sistemnya itu kebanyakan seperti itu. Terima kasih Mbak Iva. Iya, sama-sama Mas Muiz. Mungkin ini hanya itu Mas Wildan. Terima kasih. Ya, makasih tambahannya. Ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan? Mungkin izin menambahkan ya. Ya, silakan. Ini Mas Wildan, mungkin ini ya tadi yang disebut sebagai kurikulum terpisah, mungkin ini ya, saya tadi masih agak meraba-raba terkait kurikulum terpisah-pisah gitu kan. Kalau yang saya pernah pelajari kan ada kurikulum terpadu, itu dia menggabungkan antara kurikulum pemerintah, misalnya kurikulum K13 sama kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, kalau setelah ada tambahan tadi dari teman-teman gitu ya, itu saya nyambung, mungkin yang dimaksud dari kurikulum terpisah yang ada di makalahnya Mas Wildan itu tentang yang tadi. Jadi ketika di sekolah mereka menggunakan kurikulum yang sedang ini di pemerintah gitu. Terus kemudian kalau ketika di pesantren mereka memakai kurikulum yang ada di pesantren tersebut berdasarkan kurikulum pendidikan Islamnya begitu ya Mas ya. Saya tidak bisa memastikan bahwa itu benar atau salah ya. Iya, kalau yang di mana? Kalau yang pernah saya ini kan terkait kurikulum pendidikan Islam sendiri kan ada juga yang kayak tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari kurikulum pendidikan Islam sendiri gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang di pondok yang diteliti sama
Mas Wildan ini kan dia di situ ada kurikulum tentang kajian fikih, kajian kitab. Jadi itu tuh termasuk dalam bagian kurikulum pendidikan Islam sendiri gitu. Jadi maksudnya masing-masing sekolah, masing-masing lembaga pendidikan itu berhak untuk menentukan tujuan apa yang ingin dicapai mereka, sehingga lembaga pendidikan tersebut ya berusaha dalam proses pelaksanaannya memaksimalkan pembelajaran-pembelajaran yang akan menunjang untuk mencapai dari tujuan pendidikan itu sendiri kayak gitu, sehingga yang ada di sesuai yang ada di makalahnya Mas Wildan kayak gitu. Oke. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oh, ya. Ada lagi mungkin? Masih ada waktu, Mas Wil? Mas ya, Wildan. Ya, silakan. Terakhir ya mungkin ya. Terakhir? Oh ya, kalau begitu saya singkat saja kalau gitu. Baik, saya singkat-singkatnya. Ini kan fokus yang kita diskusikan di akhir sesi ini kan ada dua ya, terkait dengan mata pelajaran terpisah ya, atau separated kurikulum dengan integral kurikulum ya, atau kurikulum terpadu ya. Nah, sejauh yang saya ketahui bahwa secara praktiknya tadi mungkin secara administrasi ya, bahwa integrasi kurikulum itu adalah perpaduan antara Depdiknas, kurikulum yang ditentukan oleh Depdiknas dengan kurikulum yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Nah, dan itu sudah dicoba dalam formalnya ya, sesuai yang disampaikan oleh Mbak Iva tadi ya. Kalau nanti di luar jam atau intern gitu ya, bagian internalnya, pembelajaran internalnya itu dicoba memadukan ya. Sedangkan kalau di luar itu lebih condong kepada separated kurikulum. Nah, tegasnya bagaimana? Jadi kalau secara penerapan, jadi sejauh yang saya ketahui bahwa integral kurikulum itu artinya secara praktik artinya memadukan antara sains dengan agama. Sains dengan agama. Sehingga bagaimana pembelajaran itu atau pelajaran itu terintegrasi pada siswa atau mahasiswa. Dan kurikulum perguruan tinggi sekarang ini adalah rata-rata menggunakan integrasi interkoneksi itu. Artinya kurikulum terpadu itu dipakai sehingga semua ranah keilmuan itu dipelajari. Lebih-lebih kita di UIN Sunan Kalijaga ya, antum semua lebih pengalaman bagaimana integrasi interkoneksinya Sunan Kalijaga. Nah, sedangkan kalau separated kurikulum itu kita bisa pahami lewat sifat ya, karakteristik daripada mata pelajaran terpisah itu, bahwa mata pelajaran terpisah itu bersifat subject centered dengan child centered. Nah itu, jadi kalau subject centered itu berpusat pada bahan pelajarannya, sedangkan kalau child centered itu berpusat pada minat dan kebutuhan peserta didik. Nah, sehingga terkadang kurikulum yang dibentuk di pondok pesantren itu secara khususnya itu di ekstranya itu menerapkan ini separated kurikulum, karena itu mereka itu berdasarkan pandangan ilmu jiwa asosiasi itu. Ada yang berminat lebih condong pada tahfiz, ada yang lebih berminat condong kepada kitabnya begitu. Nah, sehingga bentuk kurikulum itu seperti itu, sesuai yang dicoba diterapkan di pondok pesantren yang tempat Mas Wildan, atau secara umum kayaknya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, untuk integrated kurikulum ini memang sudah dicoba di bagian-bagian pondok pesantren yang di bawah perguruan tinggi ya. Cuman antara salah satu hanya sebagian besar pondok pesantren, bukan sebagian kecil, mohon maaf, karena memerlukan dana, sarana, prasarana yang tidak sedikit untuk menerapkan kurikulum terpadu itu.
Baik, saya rasa demikian yang saya dapat pahami dari persoalan dua organisasi kurikulum yang kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih Mas Wildan. Sama-sama. Ya, terima kasih atas tambahannya Mas Lalu. Ya mungkin saya cukupkan ya karena waktu juga sudah mulai menipis. Saya kembalikan lagi kepada Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Wildan presentasinya dan juga yang lain-lain atas tanggapannya. Saya akan menambah